Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita lihat di sini orang-orang yang menang, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang akan kekal di surga, mereka disebut hamba-hamba Tuhan. Saat sekarang kita akan memperhatikan dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Kalau kita akan bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudara biar baca ayat yang genap. Efesus pasal yang ke-6 mulai 5 sampai 9, dan ayat 9 kita bersama-sama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bersama kita. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Kita boleh melihat dari firman Tuhan ini karakter kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai hamba atau pelayan. Demikian juga nanti posisi daripada semua orang yang menang sampai kepada hidup yang kekal. Mereka semua disebut dalam posisi hamba. Ini bukan di dunia, tapi di surga kekal. Posisinya semua adalah posisi seorang hamba. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita lihat di sini orang-orang yang menang, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang akan kekal di surga, mereka disebut hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hambanya, N huruf besar itu Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang kita perhatikan hubungannya di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, bahwa di dunia ini saja karakter hamba itu sudah harus ada ketulusan, ada kesungguhan, ada ketaatan. Kita juga rindu supaya kita dalam ibadah itu adalah sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, satu memuji Tuhan, membesarkan Dia, memuliakan Dia, dan yang kedua adalah supaya kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang boleh menjadi hamba-hambanya Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk saluran berkat, sehingga kita diberkati dan untuk menjadi berkat. Hamba itu adalah harus menjadi kehidupan, harus menjadi tabiat, harus menjadi sikap, harus menjadi perilaku kita terus-menerus. Jadi hamba-hamba itu adalah yang menghambakan diri, menyerahkan diri untuk melayani. Semua kita harus menjadi pelayan Tuhan. Lewat kita memuji Tuhan, lewat kita beribadah, lewat kita memuliakan Tuhan, itu sudah menjadi pelayanan kita untuk menjadi berkat. Dan itulah buktinya kita dikasihi Tuhan, milik Tuhan, dan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi Perjanjian Lama yang menyambung kepada Perjanjian Baru, kita akan bacakan sebentar itu. Tuhan mengkehendaki miliknya, hamba-hambanya melayani Dia. Ya, jadi di sorga juga semua kita melayani Tuhan siang dan malam. Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi Tuhan yang menjadikan kita anaknya dan kesayangannya dengan melayani Dia. Nah, Marta melayani Yesus dengan pelayanan untuk jasmani. Ya, jadi dia melayani, menyiapkan makanan minum secara jasmani. Tapi kalau Maria melayani Tuhan dengan membuka hati mendengarkan firman, itu juga bagian pelayanan. Jadi menampung apa yang Tuhan beri, itu membuka hati, itu menyenangkan Tuhan. Karena itu pelayanan sidang jemaat, pelayanan kita. Jadi kita juga dengan mendengar firman dengan baik, itu kita melayani Tuhan, dan itu kita menjadi kesayangan Tuhan. Itu sebabnya waktu Marta melayani untuk fisiknya Yesus, itu juga pelayanan, tapi Yesus berkata yang terbaik adalah pelayanannya Maria. Membuka hati dan mendengarkan firman-Nya, duduk di kaki Tuhan, menampung isi hati Tuhan. Itu juga adalah melayani Tuhan, dan itulah yang terbaik dari apa yang dilakukan oleh Marta. Jadi kita semuanya hamba-hamba Allah. Nanti pelayanan kita di surga itu langsung. Pelayanan kita di surga itu pelayanan langsung. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, saya akan ajak kita membaca dulu mulai ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, tinggi dan menjulang.
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan sayap dipakai untuk 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi tadi 2 sayap untuk menutupi muka mereka. Nah, ini dulu tadi. Baru 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, 2 sayap untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Ini biar kita mulai di bumi ini menyembah Tuhan dengan berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Jadi kita boleh sekarang ini bagaikan begitu, dibiarkan. Sadar dia kalau dia tidak berkembang, sadar dia kalau dia tetap di dalam kekurangan. Dia sadar, tapi diam saja dia di situ. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalaupun kadangkala firman itu tajam, sakit, itulah bukti orang milik Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani. Dan di dalam kita melayani, jangan mudah sekali tergores. Harus seperti pelayanan Yesus Kristus. Mulai dia meninggalkan tatanya pengorbanan, saudaraku. Pengorbanan. Dia merendahkan dirinya, turun dari kondisi Allah menjadi kondisi manusia, sampai melayani. Nah, ini harus jadi pelayanan kita, saudara-saudaraku. Dan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadikan kita nanti. Sebab kalau kita sama dalam pelayanan yang seperti itu, sama dalam penderitaannya, nanti kita akan sama ada tahta, saudara-saudara. Ya. Jadi tidak ada yang lain, harus sama seperti itu. Itu sebabnya kalau hamba di dunia ini saja begitu, saudaraku, diperlakukan, apalagi kalau kita hamba-hambanya Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus ini, untuk rasa tuan di bumi ini, majikan di bumi ini, begitu cara bekerja. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Apalagi kita kepada Tuhan. Ya, kita mau taati. Dan ketaatan kita harus mengarah terus memandang kepada Yesus. Yesus tidak tergoncangkan apa saja pun. Petrus pernah tergoncangkan pelayanannya. Dia tidak mau menembus sengsara. Tapi kalau Yesus tetap. Jadi kita mungkin teolog orang, mungkin kita melihat sesama, tapi apapun yang membuat kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan melebihi dari segala godaan itu. Jadi kita harus menjadi karakter. Ada yang melihat atau tidak melihat, ya. Sebabnya ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi ini sudah harus kehidupan kita. Pelayanan kita, ya manusia saja begini, saudaraku, apalagi kepada Tuhan. Nggak ada pun yang melihat. Nggak ada yang kasih respon, nggak ada yang memuji, nggak ada yang berterima kasih. Lah kalau kita ini melayani kan untuk dilihat oleh Tuhan. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, ini masih di bumi, saudaraku, apalagi kita kepada Tuhan.
Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini saudaraku, melayani manusia aja balasannya dari Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan. Ini harus kita yakin ada balasannya. Yang main musik, yang singers, apa saja pun. Saudara-saudaraku, kalau dari hati saya melihat kita melayani, hanya saya, ya aku mau berbuat apa, tapi saya berdoa dan saya yakin Tuhan pasti berkati. Ini saudara-saudara, saya juga kan hanya menyodorkan diri saya melayani Tuhan. Ya, sampai saat ini kalau Tuhan masih tolong saya sudah banyak berbincang-bincang. Kalau dalam generasi saya udah terlalu jarang, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kekuatan bagi saya. Bila Tuhan berkehendak sampai Dia datanglah, saya juga rindu begitu. Tapi apapun itu terserah Tuhan lah. Apa yang Tuhan atur itulah yang terbaik. Jadi saya rindu terus melayani. Dan bukan hanya begini, maju terus. Itu sebabnya kalau untuk Tuhan itu saya nggak mau lagi, ya istilahnya tawar-menawar, hitung-hitungan. Apapun terserah Tuhan, saya siap. Ini saudara-saudaraku. Jadi kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi tidak ada pekerjaan kita yang sia-sia, saudara-saudaraku. Dan kalau kita mau melayani, jangan pikir itu berbuat kepada orang, jangan pikir itu berbuat kepada pendeta. Rugi, saudaraku. Tapi kita melakukan itu untuk Tuhan, dan dari Tuhanlah kita mendapat anugerah dan berkat. Itu yang kita baca. Dari Tuhanlah kita menerima balasannya. Terlalu banyak cara Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Saya kalau melihat cara Tuhan menolong memberkati, ada lagi saya baru lihat tadi malam, saya calling lewat Facebook, dia balas tadi pagi, dia bilang, ini kita hanya karena kemurahan Tuhan, dia bilang, ya, karena ini teman saya yang lama, mungkin saudara-saudara pernah lihat dia dulu di sini. Nah, saya juga pernah bimbing dia menginjil naik sepeda dari Sayur Matinggi ke Badan Sidimpuan sampai ke Tawutun, dari Tawutun ke Sibolga, terus ke Watang Toru, terus lagi ke Sidimpuan, terus lagi ke Sayur Matinggi, naik sepeda terus, saudara. Jadi ketemu dia, ya begitulah saudara-saudaraku. Dia bilang banyak sekali yang meninggal, bahkan di bawah umur kami, ya. Jadi itu sebabnya kalau saya rindu, ingin benar-benar bagaikan di surga menyembah Dia, memberi pelayanan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Saya rindu kita juga semua dalam pelayanan yang sama. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Di sini kita diberkati, dan di surga kita akan tetap bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Biar kita menyembah Dia